Tahukah kamu, tidak semua e-book gratis itu ilegal loh. Nah, kategori mana aja yang tidak termasuk ilegal? Ikutin terus video ini. Di video kali ini gue mau ngasih tahu ke kalian 3 jenis atau 3 kategori buku digital atau e-book yang tidak termasuk bajakan alias legal sehingga bisa kalian akses. Daftar yang ada di dalam video ini tidak termasuk platform atau aplikasi baca seperti Storyal, Wattpad, Google Play Books, ePusnas, dan lain-lain. Karena itu udah jelas free, itu udah jelas bisa kalian akses dan juga legal. Dan gue udah sempat bikin video aplikasi mana aja yang bisa kalian akses untuk membaca e-book secara legal. Kalian bisa tonton videonya di sini. Nah, kategori pertama adalah public domain. Jadi public domain ini adalah kategori buku di mana buku-buku itu sudah tidak lagi terkena hak cipta atau copyright. Ada beberapa alasan yang terutama adalah copyright-nya sudah expired atau udah habis masa berlakunya. Alasan-alasan lainnya mungkin copyright-nya dicabut karena mungkin insiden atau mungkin memang dicabut oleh penulis atau penerbit yang mempunyai hak cipta tersebut. Atau bisa jadi juga buku tersebut memang tidak didaftarkan copyright-nya atau hak ciptanya. Entah karena alasan apa, tapi ada kok yang seperti itu. Alasan utama seperti yang gue bilang adalah buku-buku yang sudah expired. Jadi hak cipta itu punya masa berlakunya gitu. Misalnya gue nulis buku sekarang nih, tahun 2020, gue daftarin hak cipta, dan copyright yang gue punya atau hak cipta yang gue punya itu bisa berlaku kalau nggak salah 70-80 tahun, gue lupa. Oke, gue lupa. Pokoknya sekitar itulah 70 tahunan ke atas, gue lupa berapanya. Nah, kalau udah lewat masa tersebut, otomatis buku gue udah bisa masuk ke dalam kategori public domain. Yang artinya buku tersebut tidak lagi menjadi ilegal kalau di-download atau disebarluaskan. Jadi gitu kira-kira pengertian sederhananya tentang public domain. Public domain ini nggak hanya ada di buku, tapi juga di karya seni secara umum. Untuk saat ini, tahun 2020, sepengetahuan gue, buku terbaru yang masuk ke dalam public domain adalah buku-buku terbitan abad 19 atau 1800-an. Jadi dari 1800-an ke bawah, selama apapun buku yang bisa kalian akses, itu udah masuk public domain, alias bisa kalian akses secara gratis kalau kalian nemu linknya. Untung aja gue menemukan link di mana kalian bisa mengakses buku-buku public domain. Dan buku-bukunya menarik dari mulai karya sastra legendaris seperti karya-karya Shakespeare, karya Jules Verne, dan juga banyak buku-buku sastra lainnya. Website tersebut adalah fitbooks.com/public domain. Kenapa ada /public domain? Karena website fitbooks.com itu sendiri tidak hanya menyediakan buku-buku public domain, tapi dia juga menyediakan buku-buku digital lainnya yang bisa kalian beli. Dan itu belum termasuk atau belum dimasukkan ke dalam kategori public domain. Nah, yang di bagian /public domain itu, kalian bisa menemukan buku-buku yang udah masuk ke kategori public domain atau bisa kalian akses dan bisa kalian download tanpa harus bayar. Kategori yang kedua adalah langganan atau subscription. Ini terkesan, ya namanya juga langganan, tentu aja nggak gratis. Tapi bisa menjadi terkesan gratis bagi beberapa kelompok. Gue kasih contoh. Kampus gue berlangganan ke beberapa layanan penyedia buku digital. Itu mereka bayar per bulan atau per 6 bulan atau per tahun, gue juga kurang paham. Tapi yang jelas kampus gue yang berlangganan. Karena kampusnya udah berlangganan, gue bisa mengakses buku-buku yang udah dilanggani tersebut melalui pintu digital berupa perpustakaan digital menggunakan password gue gitu. Jadi gue masukin username, password, terus masuklah ke gerbang UI, di mana nanti melalui gerbang tersebut, buku-buku yang gue akses itu nggak perlu berbayar lagi. Sebenarnya secara hakikat jadinya nggak gratis-gratis juga, karena uang berlangganan yang dipakai oleh UI itu juga uang SPP yang gue bayar. Tapi apakah itu gratis atau enggak, esensinya jadi seperti gratis. Karena gue mengaksesnya melalui pintu UI, sehingga gue nggak harus ngeluarin duit lagi. Meskipun di awal gue udah ngeluarin duit untuk SPP sebenarnya. Jadi apakah itu gratis atau enggak, sebenarnya itu tergantung mau dilihat dari perspektif mana. Kategori yang ketiga adalah yang memang digratiskan oleh penulis atau penerbitnya. Belakangan ini di masa pandemi ada banyak banget penulis dan juga penerbit yang menggratiskan akses pembaca untuk mendownload buku-buku digital yang mereka punya, baik itu di Google Play Books atau di website resmi mereka. Bulan April kalau nggak salah, penerbit KPG itu memberikan akses untuk 2 buku anak karya Paulo Coelho. 2 buku tersebut judulnya Cara Berdamai dan yang kedua adalah ABCD. Itu buku anak yang pendek banget, banyak ilustrasinya. Jadi penerbit KPG kayak bagi-bagi buku untuk membantu orang tua untuk menenangkan anaknya yang mungkin aja heboh di rumah seharian nggak boleh kemana-mana.
Penerbit yang juga gue temukan aksesnya dibuka secara gratis adalah Anu Press. Anu Press adalah penerbitan milik Australian National University, dan di website mereka itu mereka menyediakan buku-bukunya, entah semua atau enggak, tapi banyak banget yang disediakan. Itu free, bisa kalian download, formatnya bisa EPUB, bisa PDF, dan ada beberapa format lain yang bisa kalian pilih. Per tanggal 22 Juni ini, gue juga belum cek lagi apakah website Anu Press ini masih menyediakan akses gratis. Kalian bisa akses di sini. Untuk mempermudah, nanti gue taruh juga linknya di kolom deskripsi. Nah, beberapa buku dari Anu Press ini juga bisa terkena pasal pembajakan kalau di bagian halaman copyright itu dinyatakan buku ini hanya untuk yang mengakses, tidak untuk disebarluaskan, di-copy maupun dijual gitu. Jadi, kalau kalian dapat buku digital, baik itu akses seperti yang poin nomor 2 yang berlangganan, atau poin nomor 3 ini seperti yang dibuka aksesnya oleh penerbit, itu kalian juga harus cek halaman copyright, apakah itu boleh disebarluaskan atau enggak. Jadi, kalau misalnya kalian dapat akses tersebut, jangan sebarluaskan file bukunya, tapi sebarluaskan linknya. Itu mungkin terkesan tidak berbeda sama sekali, tapi bagi penerbit itu sangat berbeda, karena kalau 3 orang mengakses link tersebut, bisa terdata buku tersebut di download sebanyak 3 kali. Tapi kalau hanya gue yang mengakses dan gue sebarkan ke 5 orang, si penerbit hanya mendapatkan data bahwa buku tersebut di-download sekali, padahal yang membaca ada 5 orang. Kira-kira gitu cara menjelaskannya. Jadi sebenarnya itu dua hal yang berbeda. Kalau kalian mau menyebarkan link yang gratis ini dan juga legal, sebarkan alamat websitenya. Jangan sebarkan file bukunya. Nah, itu aja untuk video kali ini. Semoga bisa membantu buat kalian yang suka baca e-book, tapi nggak pengen keluar duit banyak karena mungkin lagi penghematan di masa pandemi ini. Kalian bisa mengakses 3 tempat tersebut. Makasih udah nonton, dan sampai jumpa lagi di video gue berikutnya. Dadah! Dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe atau berlangganan, aktifkan juga notifikasi agar kamu dapat info setiap gue upload video.